Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Safafsara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang psikologi komunikasi. Jadi apa sih psikologi komunikasi itu? Pertama-tama, komunikasi sendiri merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang di dalamnya ini memainkan peran penting seperti interaksi sosial. Nah, sedangkan ilmu psikologi komunikasi sendiri fungsinya adalah memahami perilaku manusia dalam konteks komunikasi serta untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Lalu, tujuan dari komunikasi ini bisa untuk membangun hubungan sosial, menjalin relasi, dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada psikologi dalam komunikasi. Psikologi komunikasi sendiri merupakan cabang ilmu yang mengintegrasikan konsep psikologi dan komunikasi. Fokusnya ini pada bagaimana aspek psikologi seperti persepsi, motivasi, emosi, dan kepribadian seseorang mempengaruhi cara orang tersebut dalam berkomunikasi. Lalu psikologi komunikasi ini bisa membantu untuk memahami hambatan komunikasi yang disebabkan oleh faktor psikologi seperti bias persepsi atau stereotip. Selanjutnya ada aspek dalam psikologi komunikasi. Aspek dalam psikologi komunikasi ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator ini merupakan seseorang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ini ada pesan. Pesan ini merupakan konten yang disampaikan. Konten yang disampaikan ini dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Verbalnya itu bisa berupa kata-kata, sedangkan non-verbalnya itu bisa berupa ekspresi ataupun intonasi. Yang ketiga ada media. Media ini merupakan sarana atau saluran untuk menyampaikan pesan, seperti media tradisional dan digital. Untuk contohnya mungkin seperti surat elektronik ataupun surat yang berupa kertas. Yang keempat ini ada komunikan. Komunikan ini merupakan seseorang yang menerima pesan. Yang kelima ada efek. Efek ini merupakan dampak atau hasil dari komunikasi tersebut, seperti perubahan sikap ataupun perilaku. Jadi bagaimana cara seseorang ini menanggapi pesan yang diterima ataupun pesan yang dikirimkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif ini dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan direspon dengan baik sesuai dengan maksud dari pengirim atau komunikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi ini ada 3. Yang pertama ada empati. Empati ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami perspektif dan emosi dari komunikan. Jadi empati ini gimana cara seseorang ini mengetahui jadi maksud dari komunikan ini tuh apa gitu. Nah, yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan kredibilitas komunikator dalam meningkatkan penerimaan pesan. Yang ketiga ada penyesuaian pesan. Penyesuaian pesan ini jadi pesannya tuh harus relevan dengan kebutuhan dan kondisi dari penerima. Oke. Jadi psikologi komunikasi ini bisa membantu untuk memahami kompleksitas interaksi manusia melalui berbagai perspektif psikologi. Lalu memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi komunikasi juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berbagai konteks seperti interpersonal, kelompok, ataupun massa. Oke, jadi beberapa hal yang sudah disebutkan tadi dalam materi-materi psikologi komunikasi semoga bisa membantu dan meningkatkan pengetahuan teman-teman sekalian tentang psikologi komunikasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.